Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Farida, saya mahasiswa PTI semester 5. Di sini saya membahas sedikit materi yang saya angkat dengan topik potensi sumber daya alam Indonesia, mata pelajaran geografi kelas 11. Jadi, kawan-kawan di sini, apakah sudah ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Jadi, kawan-kawan, sumber daya alam adalah sumber segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan atau dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan mineral. Tanpa sumber daya alam, kita tidak akan bisa hidup secara normal. Misalnya, tidak ada air untuk minum, masak, dan sebagainya. Tidak ada tanah untuk menanam makanan seperti padi, dan sayuran. Tidak ada kayu untuk rumah atau tempat tinggal. Tidak ada mineral untuk listrik dan alat sekolah. Serta tidak ada hewan seperti ayam, ikan, dan sapi sebagai sumber eh, kebutuhan dan makanan lainnya. Jadi lanjut di sini ada sumber daya alam yang bisa diperbaharui atau sumber daya alam hayati. Jadi apa itu sumber daya alam hayati? Yaitu sumber daya yang bisa diproduksi kembali oleh alam. Misalnya hutan, air, udara, tanah, dan hasil pertanian. Jadi kawan-kawan, di sini saya membahas potensi sumber daya alam hayati atau atau sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Di sini terdapat tiga potensi kawan-kawan. Yang pertama, potensi maritim. Eh, Indonesia itu negara kepulauan. Jadi, 2/3 wilayahnya laut. Laut yang kita punya mempunyai tiga potensi. Potensi pertama dari potensi maritim atau laut, yaitu perikanan, tangkap, dan budidaya. Budidaya misalnya ikan, eh, udang, dan rumput laut yang menjadi sumber pangan dan ekspor. Yang kedua itu ekowisata bahari, seperti terumbu karang dan pantai, yang dimana itu menarik wisatawan-wisatawan dari luar dan menghasilkan devisa. Yang ketiga, energi laut. Energi laut dari arus dan gelombang yang sedang dikembangkan menjadi energi terbarukan. Yang kedua, ada potensi kehutanan. Indonesia mempunyai eh, hujan hujan tropis yang sangat luas kawan-kawan dan dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia. Fungsinya bukan hanya sebagai penghasil oksigen kawan-kawan, tetapi juga sebagai sumber kayu dan hasil hutan lainnya untuk industri. Yang kedua, hutan lindung sebagai penyimpan udara dan pencegah banjir dan longsor. Yang ketiga, hutan konservasi sebagai habitat ribuan spesies termasuk satwa endemik. Satwa endemik bisa kita katakan itu satwa yang hampir punah. Lanjut, di sini ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau sumber daya alam non hayati. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya yang jumlahnya sangat terbatas dan akan habis jika digunakan atau dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan gas alam, kawan-kawan. Lanjut, di sini terdapat pula potensi sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di sini mempunyai dua potensi, yaitu potensi pertama energi fosil, yang kedua potensi mineral dan strategis. Jadi potensi energi fosil yaitu energi fosil itu bersumber dari hasil pemancaran makhluk hidup jutaan tahun, misalnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Di Indonesia, batu bara banyak dipakai untuk pembangkit listrik, kawan-kawan. Sedangkan minyak dan gas jadi bahan bakar transportasi dan industri.
Yang kedua itu ada potensi mineral strategis. Jadi, mineral strategis adalah logam yang sangat-sangat penting kawan-kawan untuk teknologi dan ekonomi. Misalnya nikel, tembaga, dan emas. Nikel digunakan untuk baterai kendaraan listrik seperti mobil listrik, sepeda listrik, dan lain-lain. Sedangkan tembaga untuk kabel listrik dan elektronik, serta emas. Emas itu digunakan untuk industri dan investasi, kawan-kawan. Lanjut, ada tantangan dan prinsip pengelolaan sumber daya alam, kawan-kawan. Jadi di sini terdapat dua poin. Poin pertama itu tantangan utamanya, yang kedua prinsip pengelolaan berkelanjutannya. Lanjut, tantangan utamanya mempunyai tiga poin, kawan-kawan. Poin pertama itu kerusakan lingkungan, deforestasi, pengundulan hutan, dan pencemaran air atau udara akibat eksploitasi yang tidak terkontrol. Yang kedua, ancaman kepunahan, yaitu eksploitasi berlebihan, mengancam flora dan fauna endemik. Yang dimana endemik tadi itu bisa kita sebut itu punah, yang hampir punah. Yang ketiga, konflik pemanfaatan, yaitu tumpang tindih kepentingan antara konservasi, masyarakat, dan industri. Lalu, pembahasan terakhir, kawan-kawan, di sini saya ingin membahas prinsip pengelolaan berkelanjutan. Poin pertama yaitu konservasi, itu upaya pelestarian dan perlindungan sumber daya alam agar dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Poin kedua yaitu efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya alam sehemat mungkin dan mencari teknologi yang ramah lingkungan. Terakhir, poin terakhir yaitu prioritas EBT atau energi fosil terbarukan. Itu menggantikan energi fosil dengan energi baru terbarukan seperti air, matahari, dan angin untuk menjamin ketersediaan energi masa depan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga penjelasan ini dapat meningkatkan pemahaman kawan-kawan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.